Sebelum saya membacakan biografi atau kisah pendek dari tokoh ini, saya mohon permakluman jika ada kesalahan, baik dari segi kurang sempurnanya animasi, pengucapan atau kalimat yang kurang tepat, kesalahan nama tokoh, dan lain sebagainya. Saya hanya bisa mengucapkan permohonan maaf atas segala keterbatasan saya dalam berkarya. Biografi atau kisah pendek ini dibuat dengan harapan dapat menambah wawasan serta bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mari kita lanjut ke kisah pendek atau biografi singkatnya. Latar belakang Goemon. Ishikawa Goemon lahir sekitar tahun 1558 di Provinsi Iga dari keluarga samurai. Setelah pembunuhan ayahnya oleh klan Ashikaga, Goemon yang saat itu bernama Sanada Kuranoshin, bersumpah untuk membalas dendam. Ia kemudian bergabung dengan klan ninja Iga, dan mulai mempelajari seni bela diri di bawah bimbingan Momochi Sandayu. Pelatihan seni ninja. Sebelum menjadi bandit, Goemon menerima pelatihan seni ninja dari Momochi Sandayu, seorang master ninja terkenal. Di bawah bimbingan Momochi, Goemon belajar berbagai teknik ninja yang memungkinkannya menjadi ahli dalam penyamaran, infiltrasi, dan seni bertarung. Pelatihan ini memberinya keterampilan yang ia gunakan selama menjadi bandit dan dalam upayanya melawan para penguasa yang tirani. Setelah menjadi bandit, Goemon pindah ke wilayah Kansai dan membentuk kelompok bandit yang merampok para bangsawan kaya. Ia dengan cepat menjadi terkenal karena membagikan hasil jarahannya kepada kaum tani yang tertindas. Ketenaran Goemon semakin meningkat ketika ia dikenal sebagai seorang pahlawan rakyat yang melawan kezaliman para penguasa. Namun, perbuatannya juga membuatnya menjadi buronan utama bagi penguasa. Perlawanan melawan penguasa. Kisah Goemon seringkali menonjolkan keberaniannya dalam melawan penguasa yang korup dan zalim. Dalam beberapa cerita, Goemon digambarkan sebagai sosok yang tidak takut menghadapi para penguasa, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Keberanian Goemon ini membuatnya menjadi pahlawan bagi banyak orang yang merasa tertindas oleh sistem feodal yang kejam. Ia menggunakan teknik ninja seperti Kawarimi no Jutsu, teknik penggantian tubuh, dan Mizu Bunshin no Jutsu, teknik klon air, untuk mengelabui musuh-musuhnya. Petualangan dan aksi. Goemon dikenal melakukan berbagai aksi berani dan petualangan untuk melawan penguasa. Dalam satu cerita, Goemon berhasil menyusup ke kastil musuh dan mencuri dokumen rahasia yang digunakan untuk melawan para penguasa yang zalim. Aksi-aksi beraninya ini membuatnya menjadi tokoh legendaris yang dihormati dan ditakuti oleh banyak orang. Teknik Henge no Jutsu, teknik transformasi, sering digunakannya untuk menyamar dan menghindari deteksi. Aksi pembalasan dan pengejaran, tidak sedikit upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk menangkap Goemon. Dalam beberapa cerita, ia berhasil melarikan diri dari berbagai upaya pengejaran yang dilakukan oleh pasukan penguasa. Keahliannya dalam seni ninja dan keberaniannya yang luar biasa, membuatnya berhasil lolos dari berbagai jebakan dan ancaman yang diarahkan kepadanya. Teknik Shunshin no Jutsu, teknik gerakan cepat, dan Kage Bunshin no Jutsu, teknik klon bayangan, sering digunakannya untuk melarikan diri dari pengejaran. Rencana pembunuhan Hideyoshi. Salah satu kisah paling terkenal tentang Goemon adalah upayanya untuk membunuh penguasa perang Toyotomi Hideyoshi. Goemon menyelinap ke istana Fushimi dengan tujuan membalas dendam atas kematian istrinya, Otaki, yang dieksekusi oleh Hideyoshi. Namun, rencananya gagal ketika ia tanpa sengaja mengetuk bel di meja yang membangunkan penjaga istana. Goemon dan anaknya ditangkap dan dihukum mati. Eksekusi di Kuil Nanzenji. Eksekusi Goemon dilakukan secara publik di depan gerbang utama Kuil Buddha Nanzenji di Kyoto pada tahun 1594. Legenda mengatakan bahwa Goemon dieksekusi dengan cara direbus hidup-hidup dalam kuali besi yang berisi air mendidih bersama anaknya. Sebelum ajal menjemput, Goemon dikabarkan berhasil mengangkat anaknya di atas kuali untuk menghindarkannya dari panasnya air mendidih,
menunjukkan betapa besar cintanya pada sang anak. Legenda dan mitos. Setelah kematiannya, berbagai legenda dan mitos tentang Goemon mulai muncul. Dalam beberapa cerita, Goemon digambarkan sebagai seorang ninja dengan kemampuan luar biasa, seperti menghilang dalam sekejap atau mampu menembus dinding. Kisah-kisah ini menambah aura mistis di sekitar sosok Goemon, dan membuatnya semakin dihormati sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Teknik Suke no Jutsu, teknik kamuflase total, sering dikaitkan dengan legenda kemampuannya yang luar biasa. Warisan dan peringatan. Setelah kematiannya, Goemon menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketiranian. Di Jepang, ada beberapa festival yang diadakan untuk mengenang Goemon, di mana orang-orang berkumpul untuk merayakan keberaniannya dan dedikasinya kepada orang miskin. Patung-patung dan monumen Goemon juga ditemukan di beberapa tempat di Jepang, termasuk di kuil Nanzenji di Kyoto dan di Iga Ueno yang merupakan tempat kelahirannya, mengingatkan orang akan warisan dan pengaruhnya yang abadi. Warisan Goemon terus hidup melalui berbagai bentuk seni dan budaya, menginspirasi generasi berikutnya untuk melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Ishikawa Goemon, meskipun telah lama tiada, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Jepang. Keberaniannya untuk melawan ketidakadilan dan dedikasinya kepada orang miskin membuatnya dikenang sebagai pahlawan rakyat. Kisah hidupnya, yang dipenuhi dengan petualangan, mitos, dan legenda, terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Pesan moral. Kisah Ishikawa Goemon mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian dalam menghadapi ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Meskipun menghadapi bahaya besar, ia memilih untuk melindungi dan membantu mereka yang lemah dan tertindas. Keberanian dan ketekunan untuk melawan yang salah demi keadilan adalah pesan moral yang sangat relevan hingga hari ini. Untuk sumber referensi atau pranala luar, saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi pada kisah pendek atau biografi para tokoh lainnya. Kesenian yang tenang, berjuang melawan kejahatan. Seorang pejuang berdiri berani, melawan ketidakadilan di dunia ini. Pengorbanan terakhir dalam perjuangan, bagi yang lemah dia lawan bahaya. Demi cinta dan keadilan. Di tengah kegelapan kelam, bayangan bergerak cepat dan pasti. Dia tahu ini mungkin akhir jalan, tapi dia maju tanpa ragu di hati. Dalam setiap langkahnya ada harapan untuk masa depan lebih baik dan aman. Dengan darah dan air mata yang tercurah, dia berjuang hingga akhir dalam semangat menyala. Pengorbanan terakhir dalam perjuangan, bagi yang lemah dia lawan bahaya.
yang